Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adi Kurnia NIM 50, Dea Agustina NIM 53, Maulana Tikasari NIM 54, Ahmad Zaki Amani NIM 63, dan saya sendiri yaitu Miftahul Ahyar NIM 74. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang probabilitas kontinu. Pengertian dari probabilitas kontinu yaitu distribusi peluang kontinu adalah peluang acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila Fx adalah fungsi padat peluang perubahan acak kontinu yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real. Bila yang pertama Fx lebih besar dari 0 untuk semua X anggota real. Yang kedua yaitu integral tak terhingga Fx dx sama dengan 1. Yang ketiga yaitu Px lebih besar dari A lebih kecil dari B sama dengan integral tak terhingga Fx dx. Untuk konsep dan teorema distribusi sendiri ada 4. Yang pertama yaitu distribusi normal, distribusi student, distribusi C kuadrat X pangkat 2, dan juga distribusi F. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Distribusi normal dikenal dalam teori distribusi atau probabilitas yang banyak digunakan sebagai acuan dalam menghitung berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, tekanan darah, tinggi badan, nilai IQ, dan seterusnya. Fungsinya bisa ditampilkan dalam bentuk grafik simetris atau istilahnya bell curve atau kurva lonceng. Jika kurva memuncak di bagian tengah dan kedua sisinya merendah, kanan dan kiri nilainya sama, maka menunjukkan kalau distribusi yang merata. Parameter yang digunakan dalam distribusi normal ada 2 jenis, yaitu yang pertama mean sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilainya, menentukan lokasi pusat statistik, sedangkan nilainya akan menyebar menjadi rata. Yang kedua yaitu standar deviasi, merupakan perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka kurva akan membentuk semakin runcing. Selain itu, menggambarkan jarak atau selisih umum antara mean dengan data lain yang sudah diobservasi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama kurva berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. Yang kedua simetris terhadap perataan atau mean. Yang ketiga yaitu kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya tetapi tidak pernah memotong. Yang keempat, jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan beta. Yang kelima, luas daerah di bawah lengkungan kurva tersebut dari min setahingga sampai plus setahingga sama dengan 1 atau 100%. Untuk contoh soalnya, dalam suatu ujian terdapat 3 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata ujian yaitu 70 peserta, simpangan bakunya 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A? Syaratnya untuk mendekati nilai A adalah lebih dari 85. Diketahui rata-ratanya yaitu 10, simpangan bakunya 10, untuk X-nya sama dengan 85. Ditentukan menggunakan X, ZX lebih dari 85. Lalu diubah menjadi 1 min X, ZX kurang dari 85. Untuk menghitung terlebih dahulu, dihitung nilai dari ZX kurang dari 85. Dengan Z85 kurangi 70 per 10.
mendapat nilai 1,5. Nilai Z untuk 1,5 adalah 0,9332, sehingga ZX lebih dari 85 sama dengan 1 dikurangi ZX kurang dari 85. 1, lalu yang nilainya ZX kurang dari 85 yaitu 0,9332 dimasukkan, lalu dikurangi dan mendapat nilai 6,68%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ika. Distribusi student. Distribusi student merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Distribusi student banyak diterapkan pada statistik inferensia ketika nilai varians dari suatu populasi tidak diketahui. Distribusi student atau biasa disebut dengan distribusi T, banyak diterapkan pada statistik inferensia ketika nilai varians dari suatu populasi tidak diketahui. Rumusnya adalah T sama dengan Z per akar X kuadrat per DK, di mana Z merupakan distribusi normal baku, T merupakan distribusi student, X kuadrat merupakan distribusi C kuadrat, DK merupakan derajat kebebasan atau bisa dituliskan N-1, di mana N merupakan banyak data. Next. Untuk contohnya, menentukan nilai T. Diketahui N sama dengan 18, luas P sama dengan 0,90. Penyelesaiannya DK sama dengan N-1, di mana N adalah 18, dikurangi 1, hasilnya adalah 17. Lalu melihat nilai P pada tabel, P sama dengan 0,90. Lalu ditarik garis dan ketemu nilai 1,333. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Distribusi C kuadrat. Metode yang digunakan untuk mengadakan pendekatan atau mengestimate dari beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi yang segi atau frekuensi hasil observasi FO dengan frekuensi yang diharapkan FE. Dari sampel, apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung X kuadrat yaitu X kuadrat sama dengan sigma FO min FE kuadrat per FE. Sedangkan rumus untuk mencari frekuensi teoritis atau FE adalah FE sama dengan sigma FK atau frekuensi kolom kali sigma FB frekuensi pada baris per sigma T, yaitu frekuensi total X. Contoh soal. Diadakan penelitian oleh Universitas Kyai Haji Khalil Munawar Gresik yang tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan gerakan disiplin nasional atau GDN antara pegawai di BAK, Sekolah Pasca Sarjana, dan lingkungan dekan. Sampel yang diambil sebanyak 725 orang yang menyebar. BAK 275 orang, Sekolah Pasca Sarjana 250 orang, dan lingkungan dekan 200 orang. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat tabel seperti pada PowerPoint berikut. Angka pertama, itu membuat HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA, ada perbedaan yang signifikan antara pegawai BAK, Sekolah Pasca Sarjana, dan lingkungan dekan dalam pelaksanaan GDN. HO, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pegawai BAK, Sekolah Pasca Sarjana, dan lingkungan dekan dalam pelaksanaan GDN. Angka kedua yaitu mencari frekuensi yang diharapkan atau FE pada tiap sel dengan rumus FE sama dengan sigma FK kali sigma FP per sigma T, yang dimana sigma FK itu frekuensi pada kolom, sigma FB frekuensi pada baris, dan sigma T adalah frekuensi total.
Dan perhitungannya seperti yang ada di PowerPoint. Langkah ketiga, mencari C kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma FO min FE kuadrat per FE. FO sendiri diambil dari frekuensi yang diobservasi. Dan FE diambil dari frekuensi yang diharapkan. Dan perhitungannya seperti yang ada di PowerPoint. Setelah itu S kuadrat tambahkan dan ditemukan hasilnya 130,24. Angka keempat, mencari S kuadrat tabel dengan rumus DK min K min 1 dikali B min 1, di mana DK dihasilkan 4. Dan untuk nilai S kuadrat tabel untuk alfa 0,01 ditemukan 13,28 dan alfa 0,05 ditemukan 9,49. Kemudian membandingkan antara S kuadrat hitung dengan S kuadrat tabel. Jika X kuadrat hitung lebih sama dengan S kuadrat tabel, maka tolak HO artinya signifikan, dan S kuadrat hitung kurang dari S kuadrat tabel, maka terima HO artinya tidak signifikan. Dan hasilnya adalah S kuadrat hitung kurang dari S kuadrat tabel atau lebih dari S kuadrat tabel atau 130,24 lebih dari 13,28, sehingga HO ditolak artinya signifikan. Angka kelima membuat kesimpulan. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara pegawai BAK, sekolah pasca sarjana, dan lingkungan dekan dalam pelaksanaan GDN. Pegawai lingkungan dekan cenderung melaksanakan GDN dengan predikat yang rendah karena kurang disiplin, kurang patuh, kurang memindahkan peraturan yang direncanakan oleh pemerintah melalui instansinya masing-masing. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi F. Secara teori, sebaran atau distribusi F merupakan rasio dari dua sebaran G kuadrat yang diberikan sebagai F sama dengan X1 kuadrat per V1 dibagi X2 kuadrat per V2, di mana X1 kuadrat merupakan nilai dari sebaran atau distribusi G kuadrat dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 min 1. Untuk X2 kuadratnya yaitu nilai dari sebaran G kuadrat dengan derajat bebas V2 sama dengan N2 min 1. Oleh karena itu, sebaran F mempunyai dua derajat bebas, yaitu V1 dan V2. Untuk contohnya yaitu ketika kita ingin mengetahui nilai F dengan derajat bebas V1 sama dengan 10 dan V2 sama dengan 12, maka jika alfanya yaitu 0,05, kita dapat melihat tabel di sampingnya. Dilihat dari tabel F di samping, akan diperoleh nilai F 0,05 pada titik 10 dan titik 12, yaitu sama dengan 2,75. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.